juga masih menjadi pertanyaan. Dan menurut kalau narasumber yang aku ajak ngobrol bilang 1 megawatt itu setara dengan bahkan 500 ruko loh. Itu pelaku usaha yang ngajak ngobrol Iya. kan, karena gue ikut juga. Sama nih narasumbernya. Bayangkan Go, kalau 1 megawatt itu sama dengan 500 ruko, bisa dibayangkan kan berapa besar listrik yang disediakan apabila misalnya desanya ternyata penduduknya tidak sepadat itu atau penggunaan listriknya tidak sebesar itu, akhirnya pasti ada ekses juga gitu. Kita belum bicara soal biaya. Yes. Ini masih bicara soal ya bagaimana nanti siapa yang akan menggunakan listrik ini gitu kan. Betul. Ini tapi kalau misalnya kita ngomongin soal PLTS ya gitu, sebenarnya kan ide PLTS ini udah dari lama ya. Memang walaupun kita tahu pengembangannya bisa dibilang cukup lambat begitu ya. Ini kalau gue cek sebenarnya target energi kita itu untuk surya cukup besar, dan kalau kita lihat awalnya di bauran energi terbarukan target kita 23% gitu ya. Tahun lalu ya. Iya, tahun lalu. Dan kalau misalnya surya sendiri targetnya itu sekitar 6,5 gigawatt ya Van ya. Tapi ternyata realisasinya baru 1,5 gigawatt. Dan di akhir tahun lalu realisasinya cuman 15,75%. Jadi nggak mencapai target yang udah diturunkan itu juga. Iya, bahkan itu kan sebenarnya udah menghitung PLTA ya, tenaga air kan, dan juga tentu EBT-EBT lainnya gitu Betul. Nah, Mang, ini sebenarnya apa penyebab lambat lah bisa dibilang soal PLTS ini gitu, upaya-upayanya? Nah, kan lu tahu Van, di Indonesia itu penyediaan listrik itu sangat sentralistik ya. Jadi apa-apa itu harus berkomunikasi atau berhubungan dengan PLN karena satu-satunya yang punya jaringan ya PLN kan, yang punya kewenangan terhadap jaringan gitu. Sehingga ketika lu mau menambah kapasitas atau mau bikin pembangkit tenaga surya, atap segala macam ya, tentu itu semuanya ada hubungannya dengan PLN. Termasuk kan kalau misalnya lu ngobrol dengan narasumber lu Van atau lu Go, pasti ada cerita kan bahwa ya mereka juga misalnya untuk pengembangan pemasangan PLTS atap itu kan terbatas kuota.